Dia minta kepada pemimpinnya agar menyelamatkan dia daripada azab Allah di mahsyar. Pemimpinnya pun kembali menudingnya. Baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Maksudnya, makhluk ini semua yang baik dan yang jahat akan berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Mereka berkumpul di tempat yang lapang, yang tidak ada sesuatu yang dapat menyembunyikan seorang pun di antara mereka. Jadi di saat itu tidak tersembunyi manusia satupun. Karena mahsyar itu sangatlah luas dan datar. Kemudian, lalu berkatalah orang-orang yang lemah, yaitu para pengikut pimpinan, tuan dan pembesar mereka, kepada orang-orang sombong yang tidak mau beribadah kepada Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan enggan mengikuti ajaran para rasul. Jadi orang-orang yang enggan mengikuti ajaran para rasul, yang mengikuti ajaran yang lain, ketika dia bertemu dengan Allah kelak nanti, dia akan menyesali pemimpinnya. Karena pemimpinnya pun tidak mau mengikuti ajaran rasul. Yang mana sekarang ini ada agama baru, yaitu demokrasi dan hak asasi. Ada agama di luar agama yang ada, yaitu demokrasi dan hak asasi, dibikin seperti agama, dan seluruh agama direcehkan dengannya. Lanjut. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Apapun yang kalian perintahkan, kami tunduk dan melaksanakannya. Itu kata pemimpin kepada, itu kata pengikut kepada pemimpinnya. Apapun instruksi dari pemimpin itu akan diikuti oleh anak buahnya. Di hari kiamat anak buahnya mengkick balik pemimpin dan berkata, kami dahulu seperti itu, mengikuti apa kata kalian. Lalu maka dapatkan kamu menghindarkan diri kami dari azab Allah walaupun sedikit saja. itu permintaan dari yang mengikut kepada sang pengikut tokoh. Lalu maksudnya, apakah kalian dapat melindungi kami dari siksa Allah sebagaimana yang kalian janjikan dan angan-angankan untuk kami? jadi seakan-akan dia akan membela manusia di dunia ini di hadapan Allah kelak nanti. Apapun yang dilakukan oleh pemimpinnya, pemimpin berkata seakan-akan dia akan melindungi mereka di akhirat nanti. Di akhirat pun dituntut oleh pengikutnya. Kemudian maka pemimpin-pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kamu. Tetapi benarlah perkataan Rabb dan takdirnya terhadap kita, dan benar pula bahwa siksa itu ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. diakuinya perkataan Allah di akhirat nanti setelah dia mentok. Dia benarkan semua apa yang dikatakan oleh Allah yang diingkari di dunia. Lanjut. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Maksudnya, kita tidak bisa lepas dan bebas dari keadaan ini, baik kita bersabar maupun mengeluh darinya. Itu kata pemimpin kepada anak buahnya yang dia pimpin. Habis. Kemudian ketika ia menemui Allah di hari kiamat, kelompok lain, orang-orang yang beribadah kepada jin, jin itu pun akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat kelak nanti di dalam surat 6. Kalau itu manusia, sekarang jin pun akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat kelak nanti dalam surat 6 ayat 120 apa yauma yajma'ukum ayat berapa itu? Surat 6 Al-An'am ayat 140.
30. Baca. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Ayat berapa itu? 130. Sebelum itu. Ya, ayat berapa itu? 28. Silakan. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakhsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Enggak kembalikan, turunkan aja. Sudah. Dijauhin ya. Terus. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu shahidna 'ala anfusina wa gharratkumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Oke. Sampai ayat 131 sampai 30. Silakan. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain. Jadi ini yang dihukumi, yang diadili oleh Allah, jin beserta orang-orang yang memelihara jin dan bekerja sama dengan jin. Baik yang black ataupun yang white. Lanjut. Dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku? Jadi ada dua utusan dari kalangan jin dan manusia. Ada pada dai dari kalangan jin dan ada pula dai dari kalangan manusia. Ditanyakan dari kelompok jin dan manusia, tidak pernahkah datang utusan dai yang mengajarkan ajaran Muhammad SAW kepada kalian? Itu ditanyakan oleh Allah. Lanjut. Dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Jin pun diperingatkan akan bertemu dengan Allah pada hari akhir kelak nanti, bukan hanya manusia. Itu akan ditanyakan oleh Allah ulang nanti. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Alhamdulillah. Tafsirnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah wahai Muhammad tentang apa-apa yang telah engkau ceritakan dan peringatkan kepada mereka. Hari dari waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, yaitu para jin dan kawan-kawan mereka dari kalangan umat manusia yang beribadah kepada mereka. Jadi orang-orang yang beribadah kepada jin akan dihubungkan dengan jin. Yang mana mereka beribadah dengannya? Kalau tadi pemimpin mereka dari kalangan manusia, sekarang pemimpin mereka dari kalangan jin. Lalu meminta perlindungan kepada mereka, mentaati mereka, serta sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Wahai golongan jin, syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Artinya Allah berfirman, wahai golongan jin dan saikul kalam. Konteks pembicaraan menunjukkan adalah adanya suatu yang mahfuz tidak tersebut. Sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Maknanya telah banyak menyimpangkan dan menyesatkan manusia. Seperti firman Allah, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Bani Adam, supaya kamu tidak beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu beribadah kepadaku. jadi akan ada orang beribadah kepada jin. Dan memang terjadi pada saat sekarang ini. Lanjut. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Firman-Nya, lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Apa katanya? Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain. Ini mengakui dari kalangan manusia di hadapan Rabb, di hadapan Allah. Dengan berkata seperti itu. Ada untung, saling mengambil keuntungan satu sama lain. Lalu maksudnya kawan-kawan jin dari kalangan umat manusia berkata dengan kalimat ini sebagai jawaban kepada Allah atas firman-Nya tersebut. Mengenai ayat ini, Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Al-Hasan, Allah berfirman, kalian telah banyak memperoleh untuk menghuni neraka pada hari kiamat kelak. Maka kawan-kawan jin dari kalangan manusia itu berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain. Dan maksudnya tidak lain bahwa jin itu menyuruh dan manusia menurutinya. itu yang terjadi. Lalu Mengenai firman-Nya, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain. Muhammad bin Ka'ab berkata, yaitu sebagai sahabat di dunia. Dan firman-Nya, ada orang bersahabat dengan jin. Contohnya ialah orang berkata dia punya khaddam dari golongan jin. Ada pula berkata khaddam dari golongan malaikat. Berdusta, tidak ada malaikat yang mau menjadi khaddamnya. Tak ada seorang malaikat yang sudi untuk menjadi khaddam manusia. Berdusta. Yang sebenarnya ialah jin. Jin pun tidak sudi menjadi khaddamnya manusia. Kecuali kalau manusia mau sepakat, jin akan mau membantunya. Kalau dia mau mengikuti apa kata jin, baru diikuti. Istilah khaddam dalam bahasa Arab itu ditujukan pada jin. Sebenarnya dia bekerja sama dengan jin. Tak ada satu jin pun yang mengawal Al-Quran, dan tak ada seorang malaikat pun yang mengawal Al-Quran, yang mengawal satu ayat daripada surah Al-Quran. Yang mana orang berkata surat ini khaddamnya malaikat ini, dia berdusta atas nama Allah. Lanjut. dan firman-Nya, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. As-Suddi berkata, Apa kata As-Suddi? maksudnya yakni kematian. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu. Artinya itulah tempat tinggal kalian dan kawan-kawan kalian. Kamu kekal di dalamnya. Artinya di sana kalian akan menetap untuk selamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sebagian ulama mengatakan pengecualian ini ditujukan pada alam barzakh.
Ada juga beberapa pendapat yang lain yang akan dibahas pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu Maha berbuat terhadap apa yang Dia kehendaki. Makna, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Makna ayat yang mulia ini adalah sebagaimana kami telah menjadikan bagi orang-orang yang merugi dari kalangan umat manusia itu teman dari golongan jin yang akan menyesatkan mereka. Subhanallah. Demikian juga kami berbuat terhadap orang-orang yang zalim. Kami jadikan sebagian mereka berkuasa atas sebagian yang lain. Jadi ketika terjadi satu masyarakat yang zalim, dia tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang adil. Dia pasti mendapatkan pemimpin yang lebih zalim daripadanya. Dan dia suka dan senang dengan orang yang zalim. Seperti di kita ketika ada seorang yang tidak jujur, dia kata pintar. Ketika orang bisa lari dari jalan hukum, dia bilang cerdik. Nyambung gak ini? Sangat nyambung. Dan Anda bisa lihat keadaan masyarakat. Begitulah pemimpinnya. Jadi jangan hanya bisa menuduh pemimpin zalim, tapi di bawah ini loh. Maka Rasulullah SAW ketika datang membawa ajaran beliau, beliau bergerak dari bawah memperbaiki masyarakat, bukan dari atas. Lanjut. Kami membinasanakan sebagian mereka dengan melalui sebagian yang lain, serta menghukum sebagian mereka dengan melalui sebagian yang lain, serta balasan atas kezaliman dan kesewenang-wenangan mereka. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu tentang pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini pun termasuk peringatan keras dari Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir dari kalangan bangsa jin dan manusia pada hari kiamat kelak, yaitu Dia bertanya kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui, apakah para rasul telah menyampaikan kepada mereka risalahnya? Dan inilah pertanyaan yang sifatnya memastikan. Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, sedangkan para rasul itu berasal dari golongan-golongan manusia saja, dan tidak ada rasul dari golongan jin, sebagaimana hal itu telah dinaskan oleh Mujahid, Ibnu Jarir, serta beberapa imam salaf maupun khalaf. Ibnu Abbas berkata, para rasul itu berasal dari kalangan anak cucu Adam atau manusia, sedangkan dari kalangan jin adalah sedikit sekali. Ibnu Jarir menceritakan dari Abdahak bin Muzahim, dia berpendapat bahwa dari golongan jin itu terdapat rasul. Dia menggunakan ayat di atas sebagai dalil, dan pendapat tersebut perlu ditinjau. Dalil yang menunjukkan bahwa rasul itu berasal dari golongan manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka itu kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi tidak ada alasan manusia berargumentasi untuk mementahkan ajaran Allah setelah datang keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada bantahan mereka melainkan dari hal-hal yang mengakibatkan kekufuran.
Hujjah itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada hujjah setelahnya. Tidak mungkin dia dibatalkan dengan demokrasi dan hak asasi, tidak mungkin. Dan tidak mungkin dia dibatalkan dengan filsafat. Dan dia tidak mungkin dibatalkan dengan keadaan realita dan sains serta teknologi. Lanjut. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian juga firman-Nya mengenai Ibrahim. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya. Dengan demikian, kenabian dan Alkitab itu setelah Nabi Ibrahim hanya diberikan kepada anak keturunannya. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa sebelum Ibrahim, kenabian itu diberikan kepada bangsa jin dan berakhir dengan diangkatnya Ibrahim sebagai Rasul. Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, dan kami telah mengutus Rasul-Rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan yang berjalan di pasar-pasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal ini jin itu mengikuti manusia. Oleh karena itu, untuk memberitahukan mengenai mereka, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Itu perkataan jin terhadap Al-Quran. Lanjut. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dan perawi lainnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW membacakan kepada mereka para sahabat surat Ar-Rahman yang di dalamnya terdapat firman-Nya, kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman 31-32. Berkenaan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Maksudnya, kami mengakui bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah-risalahmu kepada kami. Jadi jin itu pun akan mengakui seperti apa yang akan diakui oleh manusia, bahwasanya risalah yang dibawa oleh Muhammad dan nabi-nabi yang sebelumnya juga sampai kepada mereka dan mereka ditanya tentang itu dan mereka membenarkan ajaran itu. Lalu mereka tidak sebahagian tidak mengikuti ajaran itu, sebagaimana manusia juga tidak mengikutinya. Itu yang terjadi di kelompok jin dan manusia. Kemudian serta memperingatkan kami akan pertemuan denganmu, dan hari pertemuan itu benar-benar terjadi. Sedangkan firman-Nya, kehidupan dunia telah menipu mereka, yaitu mereka telah lengah dan lalai dalam kehidupan mereka di dunia, dan mereka binasa karena pendustaan mereka terhadap para rasul, serta penolakan mereka terhadap mukjizat karena mereka tertipu oleh keindahan dan perhiasan kehidupan dunia. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, yakni pada hari kiamat kelak, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, yaitu kufur di dunia terhadap apa yang dibawa oleh para rasul,
Semoga salawat dan salam Allah atas mereka. Taib. Ini makna Maliki Yaumiddin. Jadi ketika Anda berkata Maliki Yaumiddin, seharusnya Anda connect apa yang akan terjadi di saat itu. Tak ada manusia melainkan ia akan ditanyakan terhadap siapa yang memimpinnya dan dengan apa dia dipimpin. Dia akan ditanyakan tentang risalah Muhammad ini. Apakah kalian dipimpin dengan risalah itu ataupun dengan ADART yang lainnya? Karena Quran merupakan hukum Allah dan sunnahnya pun merupakan hukum Allah. Tak ada tuntunan yang benar yang menyalahinya. Tak ada tuntunan yang benar di luarnya. Dialah yang disebut benar, maka dia disebut khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan yang mau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan pada saat Yaumiddin itu semua makhluk itu apa bertemu, walaupun di dunia ini misalnya mereka itu goib bagi kita, di sana itu saling bertemu apa secara fisik gimana gitu Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawab ya. Di hari kiamat kala nanti manusia itu bertemu secara fisik. Kalau dia tidak dibangkitkan secara fisik, lantas inkarnasi dong. Jadi saya ulangi kembali, manusia itu bangkit sebagaimana dia mati. Dan dia bangkit dalam keadaan telanjang, kata Rasulullah SAW. Di dalam hadis Muslim, jilid 4 daftar isi dibuka. Jilid 4 daftar isi surga dan neraka. Dikumpulkan tanpa busana judulnya. Dapat nggak judulnya, dapat nggak? Surga dan neraka. Subjudulnya dikumpulkan tanpa busana. 2439. Siapkan surat Al-Qiyamah mulai ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kemudian siapkan surat 23 ayat 101 sampai dengan ayat 107. Kemudian siapkan surat 80 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Silakan dibaca terjemahnya. Kalau ayatnya terlalu lama, silakan baca hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa katanya? kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tanpa dikhitan. Telanjang ya. Saya ulangi ya, kalau Anda masih nggak ngerti bahasanya, saya nggak tahu. Apakah ini khayalan, apa real, saya nggak tahu. Tinggal apa yang ada di benak Anda. Saya ulangi kembali, seakan-akan pertanyaan Anda, kiamat itu orang bangkit khayalan, bukan manusia wujud. Dari pertanyaannya khayalan, bukan manusia wujud. Oke, saya katakan bahwasanya kata Rasulullah SAW dari hadis Aisyah, manusia dibangkitkan oleh Allah seperti apa? Pertama, satu,
tanpa alas kaki, tanpa alas kaki, tanpa bersandal atau bersepatu, tanpa alas kaki sama sekali belas. Ya. Yang kedua, tanpa busana, telanjang tanpa busana. Jadi aksi pornografi itu mau dilakukan di sana, jangan di sini. Ya. Yang ketiga, tanpa dikhitan, tanpa dikhitan. Tahukah Anda tanpa dikhitan? Kan dulunya dia di dunia dikhitan. Kalau bangkit tanpa khitan berarti kembali enggak? Siapa yang bertanya tolong lihat saya di sini. Tanpa dikhitan. Anda dikhitan kan? Kalau Anda dikhitan, bangkit tanpa dikhitan maksudnya apa? Kembali lagi kan? Nyambung nggak ini? Nyambung nggak sama saya? Saya ulang ya. Jadi kalau dibilang dibangkitkan tanpa khitan, kalau tanpa khitan dibangkitkan artinya Anda kan dikhitan. Kalau tanpa khitan bangkit berarti nyambung lagi kan kembali asal. Ya enggak? Sepakat enggak? Atau ada pengertian lain? Yang kedua, baca ayat Qur'annya itu Al-Qiyamah. Surah 75 ayat 3 dan 4. 3, 4, 5. Terus tadi ngapain? Ayo dong. Siapa yang dapat baca? Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus. Surat berapa? Baca terjemahnya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tubuh tulang belulangnya? Ulangi. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Jadi bukan tubuh ya. Ulangi kembali. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Artinya apa? Dia akan bangkit utuh nggak? Yang tadinya patah, remuk, utuh nggak? Utuh. Kecuali orang mati syahid, dia akan bangkit seperti dia mati dalam keadaan luka. Darahnya mengalir. Aromanya seperti aroma kasturi. Tapi yang dia bela bukan nusa, bangsa, negara. Tapi yang dia bela ialah Islam. Bukan demokrasi sampah dan hak azazi. Bukan barang impor. Iya. Jelas itu ya? Yang kedua, lanjut. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi bahkan khitannya pun digabung. Seperti dia kembali ya, utuh. Telanjang tidak berbusana. Terjadi porno aksi nggak? Di sana tapi. Karena keadaan sangat luar biasa di sana itu gak mungkin orang bisa sempat saling melihat satu sama lain. Lanjut hadis Aisyah. Poin yang ketiga, lanjut. maka bertanya Aisyah, ya Rasulullah. Bertanya Aisyah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah wanita dan pria bercampur baur sehingga satu sama lain saling memandang? Nah, itu keadaan kondisi di kiamat. Lalu apa kata Rasulullah? Sabda beliau, keadaan ketika itu sangat sulit sehingga mereka tidak menghiraukan lagi satu sama lain. Di sana, di sini nggak boleh. Di sana boleh. Karena keadaan membuat mereka tidak bisa saling melihat karena keadaannya sangat dahsyat. Anak bayi ketika masuk dalam areal mahsyar itu mukanya menjadi tua, rambutnya uban. Buka surat (73) 11 atau 74. Wa kaifa tattaquna yawman yaj'alul wirdana shiba as-sama'u munfatiratun bih. Bagaimana kamu bertakwa? Ayo dong 73 atau 74 11 siapa dapat baca? 73 atau 74? Dan biarkan aku saja. Ayat 11, 7 berapa? 73 itu? 74. Biarkan aku bertindak terhadap Ulang kamu. ya. 69 atau 70. Bunyi ayatnya, wa kaifa tattaquna yawman yaj'alul wildanu shiba. Allah
17, benar 73 atau 74, 17. Bukan 11. 17 atau 16 itu. Bunyi ayatnya, wa kaifa tattaquna yawman yaj'alul wildanu shila. 73 ayat 17. Silakan. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Kalau anak-anak beruban, kira-kira khayalan, bayangan atau real kira-kira? Tenang, Anda, saya nak tanya Anda, real atau bayangan? Loh, yang bertanya, real atau bayangan kira-kira? Hah? Real ya? Oke. Oke, itu tafsir nanti Anda cari dalam Ibnu Katsir. Oke, lantas bertemu dengan jin itu tidak ada lagi batasan. Sekarang ada batasan. Di akhirat tidak ada batasan, bertemu dengan Allah pun mungkin manusia untuk bertemu. Ya, jelas nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas ya? Oke, silakan yang lain. Berarti silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini saya hanya bertanya, ya satu pertanyaan aja. Yang mana Ustaz telah mengatakan bahwa yang bertanggung jawab nanti di akhirat itu adalah kepala-kepala negara, kepala-kepala partai yang bertanggung jawab. Sedangkan saya bertanya kepada Ustaz, negeri ini adalah istilah kufur yang dipakai kalau menurut penilaian saya. Sedangkan partai kita, partai Islam yang bernaung di negeri ini, apakah kita harus menurut kepada partai itu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan mic anak kurang begitu dengar persis. Minta tolong diulang, nggak usah pakai mic. Enggak. Tolong diulang, nggak usah pakai mic. Tolong diulang. Itu dengar persis. Oke, ulang coba benar. Nggak usah pakai mic. Saya bertanya kepada Ustaz, mana Ustaz telah menerangkan tadi yang bertanggung jawab pertama belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pemimpin. adalah pemimpin itu. Seluruh pemimpin. Baik itu raja maupun partai. Mungkin juga Ulama, Ustaz, saya pun mau jawab. Ayo. Ya, saya. jadi kalau saya mengikuti satu partai yang bernaung di bawah negara yang sistemnya kufur semacam ini, apa itu dibenarkan atau tidak? Iya. Sama-sama. Baik, saya mau katakan begini, kita ini harus realistis, tidak boleh emosional. Negara ini dia telah mengatakan berhukum dengan undang-undang yang mereka telah sepakati, dan seluruh partai harus mengikuti ketetapan dia. Ketika tidak mau, dia tidak bisa menjadi partai. Ya, berarti kita masuk dalam satu sistem. Kemudian ADART partai itu terjadi perbedaan. Ada yang Islam, ada yang nasionalis, ada yang Katolik, ada yang sebagainya, ada syaitan, ada yang iblis, ya seterusnya. Kemudian, apakah partai Islam kalau mereka menang akan menjadikan negara ini negara Islam? Kira-kira apa mungkin? Jadi kita ini harus realistis, tidak emosional. Ya, membuang energi umat Islam terpecah, hancur, lebur, hasilnya tidak ada. Nah, ini saya katakan,
Kalau menang, apa mungkin mereka akan merubah negara sistemnya dengan sistem Islam? Sedangkan dia sudah komit, real sudah ya. Subhanallah, sadaqa Rasulullah. Lanjut. Orang yang duduk ketika itu lebih baik dari orang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Siapa berusaha memadamkan kekacauan itu, dia akan ditelannya. Ada nggak orang yang niat untuk memperbaiki negara sukses? Atau dia ditelan dengan keadaan, oleh keadaan? Berapa banyak yang ringsek, tumbang, tidak berubah, dia ditelan oleh kekacauan itu? Iya atau tidak? Terjadi atau tidak? Lanjut. Dan siapa mendapat tempat berlindung sebaik-baiknya, Tidak ada sebaik-baiknya, ulangi. dan siapa mendapat tempat berlindung sebaiknya dia berlindung. Jadi bukan menyelesaikan itu tapi lari. Lanjut. Dari Abu Bakr radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya. nanti bakal terjadi banyak kekacauan atau fitnah. Kekacauan, fitnah sekarang merajalela. Keluar mulut dari mulut orang A, nyasarnya jadi F, X, Q. Terus Orang yang duduk ketika itu lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang beralih kepadanya, turut aktif dalam kekacauan. Apabila kekacauan itu telah terjadi, maka siapa yang mempunyai unta sebaiknya lah dia mengembalakan untanya. lebih bagus dia syukur. Lanjut. Siapa mempunyai kambing, sebaiknya lah dia mengembalakan kambingnya. Bagus dia syukur ya. Tetap kerja ya. Lanjut. Dan siapa mempunyai tanah, sebaiknya lah dia menggarap tanahnya. Ahsan. Syukur nggak, cari maisha nggak? Terus Tanya seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang tidak mempunyai unta, kambing atau tanah?" Jawab beliau, "Hendaklah dia mengambil pedangnya, lalu memukulkan mata pedangnya itu ke batu." itu lebih bagus daripada dia. Lanjut. Sesudah itu, hendaklah dia menghindar sehabis daya. Kabur pergi dia. Lanjut. Wahai Allah, telah kusampaikan. Wahai Allah, telah kusampaikan. Itu kata Rasulullah. Kemudian Wahai Allah, telah kusampaikan. Kemudian Bertanya pula seorang laki-laki, apa katanya? "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku dipaksa masuk salah satu partai?" Itu pertanyaan itu bukan? Anda nggak jawab ya? Lanjut. Lalu aku terbunuh dengan pedang Lalu atau dengan panah. karena partai itu kan? Lanjut, dipaksa. Jawab Rasulullah, "Si pembunuh akan kembali ke akhirat memikul dosanya dan dosamu. Jadi Kemudian kira-kira- dia masuk neraka." Kira-kira ikut jangan tayyib. Saya kira masalahnya seperti itu. Udah jelas ya? Tayyib, silakan yang lain. Satu lagi tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat Ustaz tadi, di Indonesia umat Islam tidak berpartisipasi sama sekali gitu Ustaz. Anda nggak pakai pendapat Anda ya? Anda nggak berpendapat. Anda ulangi ya, sana tidak berpendapat. Antum dengar Anda berpendapat atau Anda bacakan hadis? Ya berarti pendapat Nurholis Majid betul Ustaz. Islam yes, partai Islam no. Berarti saya tidak bisa jawab karena Anda nyebut nyama. Nanti anak kiamatin orangnya. Jadi jangan dibilang anak liberal, sorry. Nah, ya. Jadi Anda telah kebablasan nyebut nama orang. Tuan Tua mengatakan nggak boleh. Kalau nggak anak kiamatin itu datang ke rumah Anda. Saya kira cukup sekian. Walafu Anda harus bisa menghormati tuan rumah kan gitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.